Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi udah nggak terasa nih ya, kita udah masuk di penghujung tahun, yaitu di akhir tahun di bulan Desember 2021. Gimana nih proses mining kalian? Lancarkah? Atau banyak kendala? Atau ada yang ragu-ragu soal ETH 2.0? Atau hal-hal lainnya mungkin yang membebani pikiran kalian? Jadi di video kali ini tuh gua mau coba share pendapat dan opini gua mengenai dunia penambahan kripto, lebih tepatnya untuk menghadapi ETH 2.0 ke depannya. Perlu diketahui, ini adalah murni opini dan pendapat gua berdasarkan dengan pengalaman dan profil investasi gua. Jadi ini juga nggak bisa kalian terapkan, nggak bisa langsung kalian tiru. Minimal kalian bisa mendapatkan informasi dan wawasan tentang apa yang akan gua lakukan di kemudian harinya ya. Oke, bisa dibilang di tahun 2021 ini merupakan tahun cantik ya untuk kita para miner, terutama untuk mining Ethereum. Jika kita lihat di grafik chart ini ya, di sini gue udah buka grafik chartnya. Untuk Ethereum itu dia sebenarnya mulai naik dari November 2020, terus hingga Desember, Januari, puncaknya di puncak pertama ya, bisa dibilang ini gue sebutnya puncak pertama di Januari 2021. Di sini kripto tuh udah mulai expose, udah mulai udah mulai viral lah istilahnya ya, udah mulai viral besar-besaran, udah banyak media yang mulai bahas lagi. Padahal terakhir media dan hal-hal lain yang melaporkan tentang kripto itu di 2017 rame, setelahnya cukup redup karena masuk di bear market, dan di Januari 2021 kemarin mulai naik lagi. Terus hingga sampai Februari. Nah, di Februari ini dia ada koreksi setelah naik di puncak kedua ya, bisa dibilang ini puncak kedua, new all time high yang kedua. Di sini dia ada koreksi. Nah, kebetulan pas di koreksi ini gua masuk, atau lebih tepatnya gua mulai beli peralatan mining. Jadi mulai dari Januari ini gue udah pelajari ulang. Kan dari 2017 gue tuh udah berhenti mining. Lalu mulai keinget lagi dan melihat ada peluang di kripto di Januari 2021. Lalu akhirnya gue tinggal nunggu koreksi. Dan di Februari itu gue udah mulai akumulasi peralatan mining. Mulai dari PGA, terus motherboard, prosesor, dan komponen-komponen lainnya. Di sini tuh gua beli lebih tepatnya PGA 1660 Super ya. Jadi gua modalnya tuh awalnya dari 1660 Super. Nah, di sini gua coba kasih contekan sedikit apa yang gua beli pas awal-awal mining di 2021 ini. Bisa dilihat di sini, semua ini adalah catatan mengenai investasi mining gua. Tapi ini nggak gua bahas sekarang karena rencana gua mau kupas tuntas nanti ketika di penghujung tahun atau akhir Desember nanti. Cuman di sini gua mau kasih lihat pada Februari nih, lebih tepatnya pada tanggal saat mau koreksi ini, gua beli PGA GTX 1660 Super kurang lebih sebanyak 7 PGA 1660 Super, lalu ditambah dengan peralatan lainnya. Dulu gua dapet 1660 Super di harga 5 jutaan, berarti bisa dibilang udah lebih murah 2 kali lipat dibanding harga PGA 1660 Super sekarang. Kan kalau sekarang tuh 1660 Super mungkin sekitar 10 jutaan ya. Jadi walaupun
walaupun ibarat kata gue jual second di harga 6 atau 7 juta, bahkan gue jual di harga modal pun gue sebenarnya udah untung lumayan banyak ya, ditambah dari hasil mining dari Februari hingga saat ini. Oke, balik lagi soal ini. Nah, lalu di sini gue udah mulai dapat hasilnya karena dulu itu belum diterapkan EIP 1559. Jadi pada saat terjadi atau ramenya transaksi di network Ethereum tuh, gua pendapatan per harinya tuh bisa tinggi banget dapat Ethereumnya, apalagi ketika lagi puncak-puncak ini. Malah kadang gua bisa payout yang harusnya 4 hari sekali bisa jadi 2 kali sehari. Jadi 2 hari sekali. Jadi bisa dibilang pada sebelum masa EIP 1559 tuh merupakan surganya ya untuk mining. Nah, jadi di sini sekarang kita masuk di fase November 2021. Kalau gua perhatiin dan jika kita ikutin alur pergerakan Ethereum atau Bitcoin dari tahun 2017, biasanya tuh polanya tuh akan selalu nggak selalu ya, tapi kemungkinan besar akan sama. Tapi sebelum itu ini murni pendapat gua ya, jadi jangan jadikan acuan bagi kalian karena ya itu semuanya ada resiko. Kita lihat di tahun 2020, mulai dari Desember biasanya dia naik sampai ke Januari puncaknya. Kemungkinan besar kita akan mengulangi hal yang sama di Desember dan Januari nanti. Gua berharapnya sih begitu ya, sehingga kita nih yang para miner bisa mendapatkan atau balik modal lebih cepat, kalau bisa tuh sebelum ETH 2.0 diterapkan. Oke, jadi mungkin dari kalian tuh banyak yang bertanya-tanya, terus gimana dong kalau gua mau mulai mining sekarang? Gua takutnya nanti udah baru mulai mining, belum balik modal, tapi tak tahu Ethereum udah nggak bisa di mining lagi. Atau nanti kalau misalnya udah Ethereum 2.0 udah jalan, gua mau mining apa nih? Dan pasti nanti gua untungnya bakal turun drastis. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh pasti banyak banget ya. Bahkan sampai sekarang pun, walaupun udah banyak YouTuber terkenal yang bahas soal Ethereum 2.0, tapi pertanyaan kayak gini tuh masih selalu menjadi momok terbesar buat kita para miner. Jadi di sini gue mau share pendapat gue sendiri. Gue jujur sekarang ini untuk antusiasme soal mining tuh udah sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan-bulan kemarin. Biasanya di bulan-bulan kemarin itu gue aktif atau semangat bikin konten terkait tentang mining, tutorial yang cukup panjang secara teknis dan lain-lain. Cuman sekarang entah kenapa rasanya tuh kayak antusiasme gue tuh udah turun banget dibanding kemarin. Karena ya itu, gue bingung. Sebenarnya gue bingung kedepannya tuh mau gue lanjutin mining atau gue stop sekarang dan take profit, jual produk atau jual peralatan miningnya atau hal-hal lainnya. Ini tuh cukup mengganggu gue, dan gue juga, bahkan gue sendiri pun yang istilahnya udah mulai mining sejak awal tahun, dan dulunya juga di 2017 gue juga udah mining walaupun sempat berhenti. Tapi hal-hal yang kayak gini tuh masih bisa mengganggu keyakinan gue tentang dunia penambangan kripto. Oke, let's say kita coba bayangkan seperti ini. Kita lihat di sini adalah network difficulty atau difficulty untuk Ethereum. Kita lihat total hash rate sekarang itu ada di 11.626 terahash. Coba kalian bayangkan ketika Ethereum 2.0 nanti diterapkan,
ini total hash rate sebanyak ini tuh pasti ya, udah pasti dia bakal pindah ke koin-koin lainnya seperti Raven, Ergo, Viro atau Conflux dan beberapa koin lainnya deh. Misalnya taruhlah kita bagi dari jadi 3 aja, Raven, Ergo dan Viro misalnya ya, yang lagi rame sekarang. Bayangin jika kita mining Viro atau Raven ya, Raven taruhlah kita dapat $1 per hari misalnya sekarang. Kalau misalnya nanti Ethereum 2.0 udah diterapkan, ini para miner sebanyak ini pasti nanti pindah ke Raven, dan pendapatan kita tuh kemungkinan besar akan turun hingga 70 bahkan 80% dari yang kita dapat sekarang. Terlebih apabila kita miner kecil kita udah otomatis harus ikut pool, harus bagi-bagi share-nya sama orang. Kecuali kalau kalian tuh udah miner besar yang punya 10 GHz lebih ke atas atau apa, mungkin kalian bisa solo mining, dan itu pun juga tetap pasti akan berpengaruh ke penurunan pendapatan mining kalian. Lalu di sini juga yang bikin gua ragu terkait dunia penambangan kripto ini. Kenapa? Ibarat kata kalau gua nih kan gua ngitungnya secara realistis ya. Misalnya nih ya, antara gua take profit sekarang dengan menjual peralatan mining, atau gua terus mining hingga nanti Ethereum 2.0 diterapkan yang nggak tahu kapan waktunya, bisa awal tahun 2022, pertengahan, dan bahkan mungkin di akhir tahun 2022. Kalau gua hitung-hitung, jual peralatan mining sekarang itu lebih profitable dibanding dengan gua terus mining hingga nanti. Yang pastinya ketika Ethereum 2.0 diterapkan, kemungkinan besar mungkin taruhlah kita bagi menjadi 50%. 50% miner akan terus mining dengan mining koin lainnya, dan 50% lagi miner tuh akan jual PGA-nya di pasaran. Kebayangkan harga PGA yang nantinya tuh akan didapatkan dari hasil atau dari para miner yang jual peralatan PGA-nya itu. Kemungkinan besar malah contohnya kayak 1660 Super gua kemarin beli di 5 juta, mungkin ketika nanti Ethereum 2.0 udah diterapkan, harga 1660 Super ini mungkin bisa di bawah 5 juta atau minimal bisa di angka 5 juta. Untuk kalian yang baru beli PGA sekarang, itu pasti berasa banget kerugiannya. Sementara kalau kalian udah mulai mining sejak lama, itu mungkin bagi kalian ya it's okay lah. Atau juga gue udah dapat untung dari mining. Nah, jadi pendapat gue mengenai mining sekarang ini bisa dibilang itu tergantung dari profil investasi kalian ya. Kalau gue sendiri jujur, ibarat kata gue ini sebagai pemula baru mau mulai mining, gue sudah pasti nggak akan mau terjun ke dunia mining pada saat sekarang ini. Beda cerita sih kalau gue udah jalan mining sejak lama ya. Itu ibarat kata gue terusin juga nggak masalah, atau juga udah balik modal misalnya. Lalu selanjutnya apa dong yang harus dilakukan? Oke, jadi menurut gue sendiri, gue sekarang itu ada 3 alternatif untuk terus mendapatkan passive income. Tentunya jika kalian sudah terbiasa mining dengan bisa dapat uang hingga jutaan atau puluhan juta tiap bulan tanpa harus keluar tenaga ekstra, pasti kalian tuh akan terus ketagihan ya, ngerasa kayak gua pokoknya kalau mau cari pendapatan atau hal-hal lain, gua harus cari yang bener-bener no effort lah, yang bener-bener gua nggak kerja tapi gua bisa ngasilin. Nah sekarang ini gua jujur sudah mulai dari November, gua hasil mining gua tuh sudah nggak pernah gua take ke dalam rupiah. Jadi semua hasil mining sejak bulan November gue sudah langsung jadiin ke stablecoin yang nantinya
gue akan bagi-bagi hasil mining ini untuk ke beberapa poin. Yang pertama itu di sini gue coba untuk memberikan alternatif agar memaksimalkan ROI atau balik modal pada crypto project yang baru launching, atau bisa dibilang kalau istilah kita tuh pada coin micin ya, atau crypto project yang pada tahap awal. Di sini gue mau coba share portfolio gue terkait dengan koin micin tadi. Koin micin sih tentu gue karena nggak punya waktu banyak, jadi gue nggak terlalu explore lebih. Jadi gue cukup ambil di sini gue cuman ambil 3 koin yang bener-bener menurut gue oke secara fundamental, secara websitenya dan platformnya itu gue nilai oke, maka gue akan langsung terjun. Di sini bisa dilihat, memang total nilainya sih memang kecil ya. Kalau dibanding kalian yang sudah berpengalaman di koin micin, mungkin hal ini nilai segini nggak ada apa-apanya. Tapi ini adalah pendapatan gua dari November hingga sekarang, bisa dibilang sebulan lebih. Dan kalian bisa lihat di sini. Gua bahas terkait koin yang ini, Elmon. Di sini gua average buy price-nya di 17.000. Sedangkan harga sekarang di 30.000, yang artinya gue dapat profit di 82% dengan total 10 jutaan. Menurut gue ini cukup oke. Biasanya gue sebulan itu dari hasil mining dapat kurang lebih 30 jutaan. Lalu kalau gue bandingkan dengan ini, gue bisa dapat tambahan 20 juta ekstra untuk hasil mining gua, yang artinya ini bisa meningkatkan atau menjadi alternatif bagi kalian untuk memaksimalkan profit kalian dari mining. Namun tentunya ini resikonya cukup tinggi, karena yaitu pertama kalian harus riset secara betul-betul, atau istilah kata yang lagi trennya sekarang do your own research. Lalu sehingga kalian tuh bisa dapetin hasil yang maksimal dari hasil mining. Jujur, antara kita investasi koin kripto dengan hasil mining dan investasi koin kripto dengan uang dari rekening bank kita tuh rasanya beda loh. Gua anggap kayak ya udahlah, hilang udah ya, loss ya udahlah nggak apa-apa, kalau untung ya alhamdulillah, atau juga gua nggak ngeluarin uang dari rekening bank gua. Nah, jadi istilahnya kayak gua dapat pola pikirnya tuh seperti itu. Jadi dengan cara itu kita bisa tahan apabila harganya lagi turun, kita bisa tetap hold. Namun ketika nanti harganya udah naik, itu juga kita bisa jual sesuai dengan target investasi kita. Namun tetap ya balik lagi ke do your own research. Lalu di sini gue ada alternatif kedua, yaitu staking crypto. Untuk staking crypto sendiri gue jujur belum terlalu mendalami. Jadi gue tuh belum mengalihkan aset mining gue ke dalam staking, karena gue sekarang masih mulai dari ambil dari hasil mining lalu dicemplungkan ke opsi alternatif ini. Nah, dimana di sini gue sudah coba untuk staking di Radio Caca, yaitu sebanyak 237.000 raca, dengan tujuan untuk mendapatkan ini apa nih, potion Metamon potion. Ya, kalau kita lihat harga Metamon potion sekarang itu mungkin di sekitaran 7.000-an ya, 7.000-an. Berarti ya nggak terlalu berasa sih. Cuman ya it's okay. Toh juga uangnya kita nggak butuh kerja, tinggal taruh kripto kita, terus nanti dia ngasilin sendiri. Nah, staking sendiri itu sebenarnya banyak opsinya. Kalian bisa lihat atau cari di Google. Di sini yang pasti dari Binance itu dia bisa staking dan cukup banyak opsinya. Lalu bisa di Coinbase, eToro, dan hal-hal lain. Mungkin kalian yang sudah terbiasa staking nanti bisa share ke kita mengenai platform apa sih yang paling bagus untuk staking, yang terus memberikan
return yang cukup oke. Oke, jadi setelah staking, terus kita masuk ke tahap atau alternatif ketiga yang lagi rame-ramenya sekarang, yaitu adalah play to earn, yaitu kita main game kripto yang bisa ngasilin kita uang. Tentunya untuk bermain play to earn kita harus atau ada initial investment, seperti kita membeli NFT monsternya atau membeli item di dalam gamenya, dan nanti item-item atau monster ini akan memberikan kita hasil apabila kita mainkan. Di sini untuk NFT sendiri gue sudah pernah coba dari Axie Infinity, cuman menurut gue terlalu banyak memakan waktu karena gue nggak terlalu, istilahnya untuk bermain game tuh nggak terlalu punya banyak waktu luang, apalagi mau mikirin combo, terus plan mau bis mau apalah, itu gue nggak terlalu banyak waktu buat explore. Jadi sekarang gue sebenarnya lagi cari opsi kripto yang bisa kasih gue income play to earn tapi tanpa harus keluar waktu yang cukup banyak. Salah satunya di sini gue invest di BSTS atau Bistis. Di sini gue coba beli 2 basic Billy, walaupun gue nggak dapet airdrop, cuman ini gue beli ya it's okay lah. Cuman sayangnya untuk yang ini dia masih tahap alpha, jadi gamenya masih maintenance, belum bisa dimainin. Lalu target gue selanjutnya adalah yang lagi rame-ramenya adalah ini nih, Titan Arena, dimana hari ini mereka mau jual Titan Box ya, kurang lebih nanti ada diskonnya. Nah selebihnya dari situ mungkin kalian yang sudah berpengalaman ya dalam dunia play to earn, staking, dan koin micin, mungkin bisa share nih apa sih rekomendasi kalian terhadap koin micin atau game play to earn yang bisa memberikan hasil yang cukup kompetitif ya, bisa dibilang cukup kompetitif dibanding dengan modal yang kita keluarkan. Oke, sekian dulu video gua mengenai konten kali ini. Sebenarnya ini lebih ke gua curhat dan juga karena banyaknya orang yang bertanya mengenai Ethereum 2.0, makanya di sini gua coba bahas opini gua atau pendapat gua terkait dunia penambangan kripto. Hal yang gua sampaikan di sini tentunya semuanya balik ke pribadi masing-masing. Itu untuk proses investasi kalian butuh do your own research, lakukan penelitian sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Oke, jika kalian butuh informasi terkait mining, terus hal-hal lain yang berkaitan dengan kripto, kalian bisa langsung bertanya di grup Discord dan lain-lainnya. Oh ya, dan juga di sini gue sudah buka store baru di Tokopedia, yaitu dengan nama store Kilan Mining. Di sini gue rencana mau jual produk yang berkaitan tentang mining, mulai dari peralatan GPU hanger dan hal-hal lainnya. Nanti tinggal ditunggu saja. Jika kalian butuh GPU hanger, nanti langsung saja klik di Kilan Mining atau di linknya gue tampilkan di deskripsi di bagian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.